Suzuki Burgman Street 125 telah menjadi sorotan sejak kehadirannya di Indonesia. Tidak hanya karena desainnya yang elegan di bagian depan, tetapi juga karena bokongnya yang kegedean. Roda kecil sepeda mainan yang pastinya sangat sesuai dengan selera perindapan. Tetapi, walaupun dengan desain perindapan seperti ini, ternyata motor ini cukup laris di Indonesia. Hal ini kemungkinan karena beberapa orang yang sudah terlalu jenuh dengan maxi scooter yang itu-itu saja. Kalau nggak Yamaha, ya Honda, yang selalu bermasalah dengan kelistrikan dan rangka. Serta kasus kartel masa lalunya yang gila. Siapa itu? Siapa itu? Sementara Suzuki sampai sekarang masih cukup dipercaya masyarakat Indonesia, baik bodi, mesin, sampai rangkanya. Dan berhubung desain Burgman ini cukup bagus, jadi tidak ada salahnya mereka membelinya. Sampai akhirnya cukup banyak yang membeli, dan akhirnya Suzuki memutuskan untuk memproduksi secara lokal motor ini. Namun pertanyaannya, kenapa harga motor ini tetap sama walaupun sudah produksi lokal? Padahal kan sebenarnya bisa jauh lebih murah. Sebagai perbandingan, dulu CBR 150 ketika masih CPU Thailand harganya mencapai 40 jutaan. Dan setelah diproduksi lokal menjadi 29 jutaan. Lebih murah sekitar 10 jutaan lebih. Tetapi kenapa harga motor ini sama saja? Apakah karena mumpung laku, jadi ngambil untungnya terlalu? Mungkin ini adalah sebuah kesempatan yang susah terulang. Karena selama ini produk mereka kocak, nggak enak dipandang. Nggak dibeli kasihan, dibeli uangnya sayang. Dan mungkin ini adalah satu-satunya produk yang nggak menuhin gudang. Saat pertama kali diluncurkan di Indonesia, harga motor ini adalah Rp24.700.000. Harga ini dinilai sangat kompetitif dan cukup mengejutkan. Ini bahkan jauh lebih murah dibandingkan harga Burgman Street 125 di negara tetangga Malaysia, yang mencapai sekitar 32 jutaan rupiah. Di sini Suzuki Indonesia cukup tahu diri kalau desain motornya kocak. Karena takut bakal seperti pendahulunya si Phoenix. Jadi untuk motor ini Suzuki menerapkan strategi harga yang cukup kompetitif untuk bisa masuk ke segmen skuter premium 125cc yang sudah didominasi Yamaha dan Honda. Dan karena cukup laku, sekarang motor ini sudah CKD atau produksi lokal di Indonesia. Tapi anehnya, harganya tidak turun, malah cenderung naik jika dibandingkan dengan harga ketika pertama kali motor ini diperkenalkan. Padahal, kalau sesuai dengan hukum ekonomi dan perpajakan di Indonesia, kendaraan yang dirakit lokal atau CKD seharusnya memiliki biaya produksi dan biaya masuk yang lebih rendah dibandingkan kendaraan impor utuh atau CBU. Hal ini dikarenakan PPN impor, bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang lebih tinggi. Tetapi kenapa ini tidak berlaku di motor ini? Ada beberapa faktor kunci yang menjelaskan mengapa perpindahan CBU ke CKD tidak serta-merta menghasilkan penurunan harga. Harga peluncuran motor ini ketika masih berstatus CBU yaitu 24,7 juta. Kemungkinan besar itu adalah harga yang strategis, harga perkenalan atau special pricing untuk menarik perhatian pasar dan membangun citra produk di segmen baru. Bisa dibilang ini harga diskon atau jual rugi. Setelah volume penjualan tercapai dan motor mulai dikenal, harga baru disesuaikan ke tingkat yang lebih realistis dan berkelanjutan. Tentunya biar mereka untung dan bisa buka dealer lagi di kota kalian. Status CKD atau completely knockdown pada tahap awal seringkali hanya berupa perakitan komponen utuh yang masih diimpor.
Jika komponen utama seperti mesin, body part, dan frame masih diimpor utuh, penghematan dari sisi bea masuk atau pajak belum terlalu signifikan karena tingkat komponen dalam negeri atau TKDN-nya masih rendah. Hal ini terlihat dari bentuk yang sama sekali tidak berubah dari versi CPU-nya yang ini. Dilihat dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dari bentuk lampu sampai bentuk bodi. Masih sama saja dan sangat kental dengan bumbu kari. Penurunan harga setelah motor dirakit lokal dapat merusak citra atau image premium yang telah dibangun Brookman Street 125 di mata konsumen. Dengan mempertahankan harga stabil di kisaran 26 jutaan, Suzuki tetap memposisikan motor ini sebagai sekutu premium di atas Matic 125cc lainnya. Hal ini bisa menjadikan motor ini lebih eksklusif dan tidak pasaran. Walaupun sebenarnya selama ini motor Suzuki juga tidak pernah pasaran. Harga murah pun cukup jarang yang berkenan. Padahal dari dulu motor Suzuki cukup aman. Hal ini karena maling nggak ada yang doyan. Apakah Suzuki mengambil banyak untung? Secara teori, dengan adanya penghematan dari sisi biaya masuk dan pajak impor saat motor berubah menjadi CKD, keuntungan atau profit margin Suzuki per unit kemungkinan besar meningkat. Namun peningkatan keuntungan ini juga dapat dialokasikan untuk beberapa hal, seperti investasi ke lokalisasi. Lokalisasi Porsche Street Rembok Wistot. Keuntungan yang lebih besar dapat digunakan untuk program lokalisasi komponen lebih lanjut supaya TKDN makin tinggi di masa depan untuk mendukung biaya promosi, mempermudah proses distribusi, serta membangun dealer lagi yang sekarang nggak berpenghuni. Meskipun motor ini sudah berstatus CKD, besaran keuntungan yang diambil Suzuki pastinya sudah disesuaikan dengan strategi bisnis di pasar Indonesia yang menargetkan profit margin optimal sambil tetap menjaga harga yang masih dapat bersaing dengan kompetitor di segmen skutik bongsor sejenis. Jadi selagi harga masih masuk akal, menurut kami penurunan harga yang signifikan sepertinya tidak terlalu diperlukan. Hitung-hitung biar mereka untung dan punya cukup modal untuk bisa berkompetisi seperti dulu lagi di Indonesia. Jadi mari kita beli produk Suzuki supaya salesnya bisa naik haji. Karena pekerjaan ini cuma untuk lelaki bernyali dan memiliki ilmu tinggi. Ilmu yang bisa merayu konsumen untuk membeli produk yang bentuknya kayak Sulman. Alhamdulillah.